Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Mahasantri Universitas Al-Haq Preduan Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Kami ingin mempresentasikan tugas materi tafsir kontemporer yang membawakan judul Kitab Tafsir Al-Manar karya Muhammad Rashid Ridho. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Daniel Raja Malisi Ibnu Hamzah, asal Bogor. Di sebelah kanan saya Ilal Ihsan, asal Palembang. Di sebelah kiri saya Muhammad Rifki Farlian, asal Makaglito. kami akan mempresentasikan mulai dari biografi penulis kitab tafsir Al-Manar dan juga asal muasal ditulisnya kitab tafsir Al-Manar beserta dengan metodologi penafsirannya, dan yang terakhir pendapat para ulama terkait kitab tafsir Al-Manar. Baiklah, mohon diperhatikan. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Ila. Kami persilakan. Baik, bismillah. Langsung saja ke biografi penulis tafsir Al-Manar. Penulisnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Muhammad Samsuddin Ridho Al-Kanam As-Husain, yang kita kenal adalah Muhammad Rashid Ridho. Beliau ini lahir pada tanggal 23 September 1895 di Lorawo, Lebanon. Nama ayah beliau adalah Ali bin Muhammad Samsuddin Ridho, yaitu merupakan ulama juga di daerah sana. Dan Muhammad Rashid Ridho ini lahir dari keluarga yang religius. Beliau berguru kepada beberapa ulama, yang terkenal itu adalah Jalaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh inilah nanti akan terwujudnya tafsir Al-Manar. Nah, dari Muhammad Abduh, beliau banyak belajar tentang rasionalitas, tentang pembangunan pendidikan, dan tentang pendekatan modern terhadap tafsir. Selain menjadi ulama dan pembaru, Rashid Ridho juga dikenal sebagai penulis dan pemimpin redaksi majalah Al-Manar, sebuah jurnal yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Melalui majalah ini, ia menyebarkan ide-ide pembaruannya, fatwa-fatwa dan tafsir Al-Qur'annya bersama Muhammad Abduh, yang kemudian kita kenal dengan tafsir Al-Manar. Adapun karya-karya beliau, yang pertama adalah tafsir Al-Manar itu sendiri, dan yang kedua Al-Wahyi Ali Muhammad, dan yang ketiga adalah Khilafah Awil Imam Al-Qusma. Dan yang terakhir, beliau wafat pada tanggal 22 Agustus 1935 di daerah Mesir. Pemikirannya tetap berpengaruh luas, terutama dalam bidang tafsir, pembaruan Islam, dan kebangkitan umat di era modern. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode tafsir beliau. Baiklah, izinkan saya menyampaikan sub selanjutnya, yakni terkait asal-usul dan metodologi penafsiran tafsir Al-Manar. Asal-usul dan proses penulisan tafsir Al-Manar ini, tafsir Al-Manar ini disebut dengan tafsir Al-Quran Al-Hakim. Dijuluki Al-Manar karena berseri di majalah Al-Manar. Jadi terciptanya tafsir Al-Manar ini berawal dari majalah Al-Manar itu sendiri. Materi awal mereka pelajaran tafsir Muhammad Abduh. Jadi awalnya Muhammad Rashid Ridho ini beliau merekam pelajaran dari gurunya, yakni Muhammad Abduh, yang mana Muhammad Abduh sendiri itu aktif di majalah Al-Manar seperti itu. Jadi selama hidupnya Muhammad Abduh, guru daripada Muhammad Rashid Ridho ini, sudah menjilid sekitar 12 jilid. Jadi
tafsir Al-Manar ini ada 12 jilid. Dan selama hidupnya Muhammad Abduh ini sudah menulis sampai surah An-Nisa. Jadi sekitar 4.125 halaman. Kemudian Ridho melanjutkan hingga Yusuf. Jadi kalau dihitung dari Muhammad Abduh kepada Muhammad Ridho ini itu semuanya dibagi menjadi setengah-setengah seperti itu. Jadi Muhammad Abduh ini menulis sampai surah An-Nisa, kemudian dilanjutkan sampai tuntas oleh Muhammad Rashid Ridho seperti itu. Kemudian untuk bentuk penulisan tafsirnya ini ditulis per ayat secara rukun mengikuti tertib mushaf Al-Quran. Tiap ayat dipaparkan makna, konteks, dan asbabun nuzul dikadang, lalu dikaitkan dengan persoalan sosial seperti itu. Metode dan corak, yakni metode dan coraknya adalah tahdili dengan corak adab istimai, menggabungkan riwayat bil maksur dan nalar analis bil ra'i. Jadi contohnya di sini ada satu ayat yang ingin saya contohkan, yakni Quran surah Awal ayat 13 tentang masalah perubahan suatu kaum. Di sini ditafsirkan di dalam kitab Al-Manar menerangkan sunnatullah sosial, perubahan nasib menurut perbaikan iman dan akhlak. Jadi memang beliau ini penafsirannya itu sangat-sangat membahas tentang adabul istimai. Jadi memang coraknya seperti itu. Mungkin itu terkait metodologi penulisan tafsir Al-Manar, yang mana memang tafsir Al-Manar ini ditulis secara ayat per ayat seperti itu, mulai dari tadi tentang masalah tafsirnya, kemudian kalau ada asbabun nuzulnya juga dicatatkan seperti itu. Mungkin yang terakhir tentang masalah pandangan ulama masyhur ya tentang tafsir Al-Manar akan disampaikan oleh teman saya Rifki Prandi. Tafsir Al-Manar ini yang pertama itu ada ulama yang bernama Muhammad Hussein Al-Dhahabi, yang kedua ada Muhammad Quraisy Shihab, yang ketiga ada Ibnu Ashfar. Menurut Muhammad Hussein Al-Dhahabi, beliau berpendapat bahwa karya tafsir Al-Manar ini sebagai tongkat tafsir itu ada di Istimai, yang mana terdiri memberi catatan agar rasionalitas atau ilmiah tidak melampaui teks. Itu menurut Muhammad Hussein Al-Dhahabi. Yang kedua menurut Muhammad Quraisy Shihab, dalam rasionalitas Al-Quran, studi kritis atas tafsir Al-Manar, karya ini menghidupkan fungsi. Jadi menurut beliau ini karya tafsir Al-Manar ini adalah menghidupkan fungsi petunjuk Al-Quran untuk problem kontemporer melalui peran akal, sensitivitas, konteks, tetap menuntut disiplin metodologis. Jadi untuk pendapat yang ketiga itu menurut Ibnu Ashfar, beliau berpendapat bahwa karya tafsir Al-Manar ini yang diteruskan oleh Al-Afghani, Abduh dan Rashid, Abduh dan Ridho dalam arus islah pemikiran tafsir dan kebangkitan sosial. Adapun kesimpulannya akan disampaikan oleh saudara Raja selaku saudara pertama. Jadi kesimpulannya tafsir Al-Manar ini disusun per ayat atau tahlili bercorak adabul istimai untuk jadi memadukan antara riwayat dan juga nalar seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.